Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kita malam ini, kita akan belajar mengenai kemampuan verbal untuk kategori tes intelijensia umum, submateri silogisme. Mungkin lebih mudah kita teman-teman pahami jika kita melihat soal satu persatu akan kita bahas. Oke, untuk soal nomor 6, semua burung tidak bersirip, semua kuda makan rumput. Universal ya. Untuk universal ya boleh ditarik kesimpulan, tetapi dari premis itu harus ada antaranya. Kita lihat dari subjek dan predikat yang dibahas pada semua pernyataan tidak terdapat term antara yang ditandai dengan penggunaan kata yang sama atau penggunaan kata yang sama, sehingga bisa membandingkan kedua premis itu. Jadi temannya itu sebagai penghubung apa yang ingin dibandingkan antara premis pertama dan premis kedua. Untuk kedua premis tidak bisa dihubungkan ya bagaimanapun. Jadi jawabannya adalah betul, tidak bisa ditarik kesimpulan. Oke. Ini bisa sebagai bentuk cara cepat. Jadi teman-teman bisa mengenali untuk universal lihat bahwa kedua premis itu memiliki term antara atau penghubung dari setiap premis yang dimaksud adalah apa yang menjadi keterkaitan ya antara kedua premis ini sama sekali tidak bisa dihubungkan. Oke, selanjutnya nomor 7 kita cek ya. Sebagian atlet negara X bukan atlet yang berprestasi. Apa yang bisa disimpulkan bahwa premis pertama itu partikular karena ditandai dengan penggunaan kata sebagian. Kemudian dia partikular negatif karena ditandai dengan penggunaan kata bukan. Untuk premis kedua, semua peserta ditandai dengan penggunaan kata semua berarti bersifat universal. Simpulan yang paling tepat. Oke, simpulan yang paling tepat. Partikular universal berarti kesimpulannya adalah partikular. Salah satu premis negatif maka kesimpulannya harus negatif. Yang menggunakan kata bahagian atlet mungkin benar. Semua atlet, penggunaan semua atlet yang salah. Sebahagian atlet. Sebagian atlet yang berprestasi bisa bukan peserta. Ada kata bukan, boleh. Semua atlet negara, semua penggunaan kata semua tarik dulu untuk sementara. Oke, kita cek ya. Untuk cara cepatnya teman-teman boleh melihat temantaranya. Sebagian atlet negara X bukan atlet yang berprestasi. Silahkan dicoret dulu atlet yang berprestasinya. Di bawah juga ada atlet yang berprestasi ini. Apa yang dapat disimpulkan bahwa sebahagian atlet negara X ya, bukan peserta Olimpiade Tokyo. Yang berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Jadi atlet yang berprestasinya yang akan hilang pada kesimpulan karena ini yang sebagai antara. Selanjutnya untuk soal nomor 8, kita coba. Beberapa atlet bulu tangkis bergabung dalam tim pelatnas. Ini partikular afirmatif atau partikular positif. Positif kita tidak usah sebut namanya, ya, partikular saja cukup. Jadi berapa atlet ditandai dengan penggunaan kata beberapa, partikular. Tidak ada tim pelatnas ya. Yang saya tambahkan tadi satu ciri dari universal selain menggunakan kata semua, setiap, masing-masing, itu juga bisa menggunakan kata tidak ada. Jadi sebenarnya untuk premis 2 bisa pernyataannya menjadi seperti ini. Semua tim pelatnas tidak ada yang menjadi atau semua tim pelatnas tidak menjadi pemain Olimpiade Tokyo. Itu bisa. Jadi pernyataannya hanya modelnya saja yang berbeda. Jadi penggunaan kata tidak ada itu merujuk ke universal. Sudah pasti negatif. Jadi ini universal negatif. Jadi tidaknya di depan menjadi kata tidak ada tim pelatnas yang menjadi pemain Olimpiade. Kita cek
jawaban yang tepat atau kesimpulan yang tepat adalah kesimpulan yang sifatnya partikular negatif karena salah satu premis negatif. Oke, kita cek. Untuk opsi A, ada beberapa ini sebelum menyelesaikan membaca pernyataan sudah pasti salah. Kenapa? Mengulangi penggunaan kata penggunaan kata ada dan beberapa itu satu kali saja. Ada, boleh ada atau boleh menggunakan kata beberapa. Tidak boleh kedua-duanya. Kemudian opsi B, beberapa atlet mungkin saja. Opsi C, tidak ada, tidak boleh menggunakan kata yang cirinya universal. Harus dicirikan dengan partikular. Oke. Beberapa pemain mungkin saja. Tim pelatnas hanya jika dalam pernyataan itu tidak menyebutkan ciri atau penggunaan kata sebagian kah atau semua kah, berarti yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada universal. Jadi tanpa menyebutkan semua tim pelatnas, bahwa yang dimaksud di situ adalah semua. Jadi penggunaan pernyataan tim pelatnas hanya cocok menjadi atlet bulu tangkis itu bermakna universal, bahwa semua tim pelatnas hanya cocok menjadi atlet bulu tangkis. Ini juga universal, berarti jawabannya salah. Yang mungkin adalah Bravo dan Delta. Teman-teman boleh mencoret yang menjadi tem antaranya dalam tim pelatnas. Jadi yang hilang pada kesimpulan adalah penggunaan kata tim pelatnas. Nah, ini juga sama. Berarti yang tepat adalah beberapa atlet bulu tangkis bukan ini bermakna negatif, bukan pemain olimpiade. Ini tik pelatnas muncul di 2 kali. Ada di Delta, seharusnya hilang, berarti bebannya adalah Bravo. Soal selanjutnya. Oke. Ya, saya lihat teman-teman sudah mulai bisa memahami istilah-istilah dalam silogisme. Waktu di pertemuan batch 1 rata-rata banyak mengeluhkan dengan istilah-istilah yang baru didengar, tapi mungkin harus memang dibiasakan supaya teman-teman jika membaca pembahasan itu tidak kesulitan dalam memahami setiap pembahasan yang dibaca atau bacaan-bacaan tentang logika. Jadi saya juga sedikit membahasakan bahasa logika di sini. Ada satu teknik yang bisa kita buktikan atau bisa digunakan dalam menarik kesimpulan jika kondisinya ada 2 kemungkinan yang mungkin muncul bisa menggunakan tenjian dengan menggunakan diagram Venn. Boleh kita lihat. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau C. Berarti makna dari premis pertama ini bersifat universal negatif ya. Beberapa hutan lindung beberapa hutan lindung di Pulau C adalah kawasan wisata. Beberapa di sini ini bermakna partikular. Berarti kesimpulannya adalah kesimpulan yang bermakna partikular harus negatif karena salah satu premisnya negatif, berarti partikular negatif. Yang partikular negatif coba boleh dicek, beberapa kawasan tidak mungkin saja. B, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran adalah kawasan wisata. Jadi tanpa difikirkan tidak usah hilangkan saja karena tidak ada kata tidaknya atau bukannya harus negatif. Oke, kita mencari yang dari wisata. Oke, untuk Charlie beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Oke, bisa benar. Untuk Delta tidak ada hutan lindung. Penggunaan kata tidak ada tak ada kawasan wisata, ini juga bermakna universal. Kita coret. Oke, berarti yang mungkin adalah Alpha dan Charlie. Oke, teman-teman boleh mencoret dari premis itu yang mana menjadi tem antara. Jadi cara singkatnya adalah coret yang mengulangi kata yang sama pada kedua premis. Karena kedua premis membahas
di pulau S, pasti pulau S-nya itu akan hilang karena sudah merujuk kepada pulau S. Masih ada lagi kata yang sama, tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di pulau S. Beberapa hutan lindung di pulau S adalah kawasan wisata. Ternyata hutan lindungnya dengan menghilangkan hutan lindung yang dimaksud di sini adalah kawasan wisatanya, itu akan menjadi subjek. Berarti yang boleh dicoret hutan lindungnya, boleh dicoret pulau S-nya. Berarti yang mungkin menjadi jawaban yang paling tepat adalah beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Oke, berarti jawabannya alfa. Ini saya buktikan ya dengan penggunaan diagram Venn ya. Kadang meragukan ya, sekilas juga sama-sama kita meragukan untuk opsi di soal nomor 9. Ya, boleh kita buktikan dulu dengan penggunaan diagram Venn. Ini salah satu teknik juga untuk menguji apakah kesimpulan yang kita ambil itu tepat atau tidak. Boleh teman-teman boleh gunakan tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di pulau S. Ini kan maknanya bahwa semua hutan lindung di pulau S tidak mengalami kebakaran. Jadi hutan lindung di pulau S ya, ini yang terbicarakan di pulau S, hutan lindungnya tidak terbakar. Oke, hutan lindung, jadi semua hutan lindung tidak terbakar. Oke, boleh dibuktikan dengan diagram Venn. Oke. Kemudian untuk premis kedua, beberapa hutan lindung di pulau S adalah kawasan wisata. Berarti kondisi universal ini ada di dalamnya beberapa hutan lindung di pulau S. Jadi dalam hutan yang tidak terbakar ini ada beberapa hutan lindung yang dijadikan sebagai kawasan wisata. Ini bermakna partikular. Sekarang apa yang dapat kita ambil atau apa yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai subjek utama atau pembahasan utama dalam kesimpulan tersebut adalah lingkup terkecilnya. Jika kita lihat, ini kan sudah hutan lindung, jadi beberapa hutan lindung adalah kawasan wisata. Ini diagram Venn-nya dari kedua premis disajikan seperti ini. Yang dapat disimpulkan bahwa beberapa dari kawasan wisata itu tidak mengalami kebakaran. Kalau opsi C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Di sini opsi C tidak berbicara tentang beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran ya. Karena misalnya ada hutan lindung yang di luar, itu kan tidak dibicarakan dalam kedua premis. Yang menjadi masalah di opsi C, mengapa opsi C itu tidak benar? Karena beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Jadi yang kita bicarakan adalah hutan lindung yang sebenarnya tidak terbakar. Itu sebenarnya yang menjadi pembahasan pada premis pertama. Yang itu yang bisa saya simpulkan berdasarkan pengujian menggunakan diagram Venn. Ini salah satu teknik dalam menarik kesimpulan yang pembuktiannya teman-teman boleh gunakan teknik ini, diagram Venn. Oke, selanjutnya nomor 10, aturannya ambil lingkup terkecil dalam menarik kesimpulan. Tekniknya boleh teman-teman guna, kita cek nih. Jawaban nomor 10 ini beberapa tukang tidak wajib ya. Oke, partikular. Jadi tekniknya teman-teman tidak perlu membaca secara keseluruhan, cukup lihat sekilas dulu. Oh, partikular tidak wajib negatif. Oke, partikular negatif. Semua pegawai konsumsi wajib oke. Penggunaan kata semua menunjukkan universal. Ini kasusnya teman-teman tidak paham ya, hanya membaca sekilas beberapa dan semua, titik itu saja dulu. Simpulan yang paling tepat adalah ya, ciri khasnya adalah penggunaan kata beberapa pada kesimpulan. Untuk opsi yang bukan beberapa boleh teman-teman coret, semua dicoret. Opsi A. B, semua tukang
salah, penggunaan kata semua, beberapa tukang boleh benar, beberapa yang wajib boleh benar, beberapa tukang boleh benar. Tetapi yang kita harus cari adalah negatif. Beberapa tukang wajib mematuhi prosedur keamanan. Tidak menggunakan kata negatif untuk opsi C. Kemudian D, beberapa yang wajib mematuhi prosedur keamanan bukan pegawai konstruksi. Untuk opsi E ada kata bukannya. Untuk E, beberapa tukang bukan pegawai konstruksi. Nah, sekarang yang mana yang menjadi pembahasan pada kesimpulan yang dimaksud adalah ya teman-teman boleh lagi membuat atau menggunakan trik cari kata yang berulang pada kedua premis. Beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Yang berulang adalah mematuhi prosedur keamanan. Ya sama. Wajib mematuhi ini 2 kali berulang. Oke, berarti tidak akan muncul di kesimpulan. Maka jawaban yang tepat adalah beberapa tukang bukan pegawai konstruksi. Ini mematuhi prosedur berulang. Berarti bukan jawabannya delta, jawabannya adalah error. Beberapa tukang bukan pegawai konstruksi.